Allah Subhanahu wa Ta'ala sangat besar. Memang manusia nggak mampu melihat Allah. Allah Subhanahu wa Ta'ala mengutus 124.000 nabi. Di antaranya ada 313 rasul. Intisarinya, 124.000 nabi ini belum pernah ada satu pun yang pernah melihat Allah. Kenapa? Allah nggak bisa kelihatan. Allah nggak lihatkan dirinya kepada para nabi. Nabi Musa alaihissalam pernah berkata, waktu dia pergi ke Tursina, Nabi Musa alaihissalam tiba-tiba bertanya begini, wahai Jibril, sampaikan kepada Allah. Dia mengatakan dalam Al-Quran, Rabbi arini anzur ilai. Wahai Tuhanku, izinkan aku melihat kepadamu. Nabi Musa penasaran mau lihat Allah. Lalu dijawab oleh Allah SWT. Allah nggak jawab langsung Musa. Melalui Jibril lagi turun, Jibril mengatakan lagi, katakan kepada Musa, lan tarani. Kata-kata lan itu dalam bahasa Arab artinya tidak akan pernah. Kau tidak akan pernah mampu melihatku, hai Musa. Tapi Allah nggak mau kecewakan Musa. Sebagai manusia, ingin diajak dialog dengan akalnya. Kenapa Allah nggak bisa kelihatan gitu? Lalu dia mengatakan, walakin yanzur ilal jabal. Tapi coba kamu lihat, hai Musa, gunung-gunung yang sangat banyak dan kokoh, gunung batu di sekitarmu. Fa in istaqarra makanahu fasawfa tarani. Kalau saya datang, kemudian gunung-gunung itu mampu menampung kedatanganku, maka kau akan bisa melihatku, hai Musa. Apa yang terjadi? Falamma tajalla rabbuhu lil jabal. Waktu Allah baru niat saja datang, belum datang, baru mau datang, ja'alahu dakka. Semua gunung itu hancur berantakan, tidak berani menampung kedatangan Allah Subhanahu wa taala. Wa kharra Musa sa'iqa, dan Musa tiba-tiba pingsan. Waktu Nabi Musa bangun, langsung dia mengangkat tangan ke langit dan mengatakan amantu billah, saya beriman kepada Allah. Nabi Muhammad SAW waktu pulang dari Mi'raj, dari langit, lalu Aisyah berkata, ya Rasulullah, apakah anda melihat Tuhan anda pada saat anda Mi'raj ke langit? Lalu dia berkata apa? Nurun ala nur anna arah. Kata Nabi SAW, Allah itu cahaya, di atas cahaya sangat terang sampai saya tidak mampu untuk melihatnya. Allah nggak kelihatan oleh Nabi Muhammad SAW. Kenapa Allah nggak bisa kelihatan? Kalau anda pernah dengar riwayat, Nabi Muhammad SAW waktu pulang dari Gua Hira, menerima pertama Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq, itu selama 40 hari, 40 malam nggak bisa bangun dari ranjang, gemetaran ketakutan. Tahu alasannya kenapa? Dengarkan hadis dalam riwayat Bukhari. Kata Nabi SAW, telah datang kepada saya Jibril dengan poster aslinya sebagai malaikat. Dimanapun saya melihat atau memandangkan pandangan saya ke timur, ke barat, ke utara, ke selatan, di langit, di sana saya temukan badan Jibril memenuhi langit. Dan Jibril dikaruniai oleh Allah 600 ekor sayap, yang kalau satu sayapnya dikebaskan bumi ini, maka akan hancur bumi ini. Itu Jibril alaihissalam. Nabi Muhammad SAW gemetar 40 hari berbulan karena melihat itu. Ketakutan luar biasa. Itu baru Jibril alaihissalam. Ya, jadi manusia memang, kata para ulama, kalau Allah perlihatkan malaikat mungkin bisa mati. Jadi ada hal-hal yang Allah sembunyikan dari pandangan manusia karena berbahaya kalau mereka melihatnya. Tidak mampu, manusia terbatas. Jadi jelas sekali konsepnya bahwasanya kita tidak bisa melihat Allah Subhanahu wa taala. Ada alasannya. Kalau anda sholat, anda selalu mengatakan Allahu Akbar. Apa itu akbar? Itu dalam bahasa Arab namanya siga mubalaghah. Sesuatu yang melampaui batas. Jadi kalau kita sedang menggunakan kalimat dalam sholat Allahu Akbar, kita sedang menggunakan dalam grammar bahasa Arab, ya dalam arti bahasa Arab bahwasanya saya mengakui Allah adalah zat yang maha besar, tidak lebih besar dari dia lagi. Apa alasannya? Baik, dengarkan hadisnya. Kata Nabi SAW, Allah menciptakan 7 lapis langit. Dalam surah Al-Mulk dikatakan, alladzi khalaqa sab'a samawatin tibaqa. Allah ciptakan 7 lapis langit tibaqa. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Bumi ini di bawah langit pertama. Berikut semua bintang-bintang yang miliaran ini berada di bawah langit pertama. Allah menciptakan 7 lapis langit dan bumi di bawahnya. Kata Nabi SAW, perumpamaan bumi kalian yang kalian tinggali dibandingkan dengan langit pertama di atas kepala kalian hanya seperti cincin dibuang di padang pasir. Jadi kalau dicabut cincin ini, dilempar, nggak akan kelihatan. Kenapa? Padang pasirnya sangat luas. Makanya anda berputar-putar dimanapun di muka bumi tidak pernah ada ujungnya langit. Jadi nggak kelihatan. Begitu terus. Kenapa? Karena sangat besar gitu. Kita aja dibanding dengan Jupiter atau matahari itu sudah sangat kecil seperti debu saja. Apalagi kalau mau dibandingkan dengan alam semesta. Lalu kata Nabi SAW, di atas langit pertama dan langit kedua, digabung antara langit pertama dengan bumi, besarnya hanya seperti cincin dibuang di padang pasir. Langit ketiga juga begitu, kedua, satu dan bumi digabung, tiga-tiganya hanya seperti cincin dibuang di padang pasir. Sampai langit ketujuh, langit ke-6, 5, 4, 3, 2, 1 dan bumi, tujuh-tujuhnya digabung, dibanding langit ketujuh hanya seperti cincin dibuang di padang pasir. Lalu di mana kita berada nih? Dan langit ini dipenuhi dengan malaikat. Jadi sekarang ya, di langit ini penuh dengan malaikat. Kata Nabi Muhammad SAW, waktu saya sedang mi'raj ke langit, saya
malaikat tidak menemukan satu jengkal pun tempat di langit atau 4 jari di langit itu kecuali saya temukan malaikat yang sedang sujud atau ruku, penuh dengan malaikat. Di langit ke-7 kata Nabi SAW ada sebuah rumah namanya Baitul Ma'mur. Di tiap hari ditawafi oleh malaikat 70.000 malaikat, pergi tidak akan pernah kembali selamanya. Besok 70.000, lusa 70.000 sampai hari kiamat. Tidak ada batasnya gitu. Jumlahnya sangat banyak, dipenuhi oleh malaikat. Lalu di atas langit ke-7 ada Sidratil Muntaha. Kalau Anda pernah dengar, Sidratil Muntaha ini kata Nabi SAW besarnya digabung antara 7 lapis langit dan bumi. 8-8-nya hanya seperti cincin dibuang di padang pasir. Lalu di atas Sidratil Muntaha Allah menciptakan sebuah lautan. Anda sekarang sedang berada di bawah dasar lautan dan seperti debu bumi kita ya, apalagi kita di dalamnya. Bagaimana bisa kita tahu lautan ini? Kata Nabi SAW, lautan itu besarnya digabung antara Sidratil Muntahanya, 7 lapis langitnya dengan buminya, 9-9-nya hanya seperti cincin dibuang di padang pasir. Dibandingkan lautan itu, kalau Anda mau lebih jelas, baca ayat. Setiap kali Anda temukan kata-kata wakana arsyu alal ma, dan singgasananya Allah ada di atas air, baca tafsirnya Anda akan tahu makna kalimat ini. Lalu kata Nabi SAW, di atas lautan itu ada singgasananya Allah. Yang singgasananya Allah itu arsy-nya Allah besarnya, digabung lautan tadi, Sidratil Muntaha, 7 lapis langit dan bumi 10-10-nya hanya seperti cincin dibuang di padang pasir. Bagaimana dengan Allah yang ada di atasnya? Makanya kita mengatakan Allahu Akbar. Tidak akan mampu, kita bahkan tidak mampu menatap matahari karena panasnya gitu kan. Bagaimana kita bisa melihat Allah yang maha besar gitu? Memang tidak mampu lihat gitu. Tidak akan bisa kita melihat Allah subhanahu wa ta'ala. Makanya kalau Anda sering hafal waktu masih kecil untuk ngusir syaitan, kita baca ayat apa? Apa itu ayat kursi? Kursi itu bukan tempat duduk seperti bahasa Indonesia ya, tapi kursi itu bahasa Arab artinya tempat pijakan kaki raja di singgasananya. Jadi kalau singgasana raja diinjak pijakan untuk naik ke atas, itu namanya kursi. Apa yang Allah katakan? Wasi'a kursiyuhu. Wasi'a itu artinya telah meluas, telah menutupi. Kursiyuhu, tempat pijakan kakinya dia, Allah, as-samawat, seluruh langit, wal ard, dan bumi ini. Tiap hari Anda baca ayat kursi nggak tahu artinya gitu. Nah ini luar biasa ini. Makanya kalau baca ayat kursi, setan lari itu biasa, bukan cuma lari, bisa terbakar dia kalau baca itu gitu. Karena menceritakan tentang pijakan kakinya Allah SWT yang menutupi seluruh langit dan bumi ini. Itu ayat kursi, tanda-tanda kebesaran Allah subhanahu wa ta'ala.